Selamat datang di channel Dunia Perspektif, channel yang menyajikan berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh besar dunia, yang mungkin saja gagasan, pandangan, atau nasihat dari mereka bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara meraih kebahagiaan sejati dalam hidup menurut Socrates. Sebelum ke topik pembahasan, kita kenalan terlebih dahulu siapakah Socrates itu. Socrates adalah seorang filosof Yunani kuno yang hidup sekitar 470 hingga 399 sebelum Masehi. Dia dikenal karena kontribusinya yang besar terhadap perkembangan pemikiran filsafat Barat. Dia juga dikenal karena keyakinannya bahwa pengetahuan adalah kesadaran atas ketidaktahuan kita, dan juga untuk pemikirannya tentang etika, politik, dan ilmu pengetahuan. Socrates akhirnya dihukum mati oleh pemerintah Athena atas dakwaan mengganggu pemuda dan memperkenalkan kepercayaan-kepercayaan baru yang tidak diterima oleh negara. Itulah pengenalan singkat tentang Socrates. Kita kembali ke topik pembahasan. Sebelumnya, mungkin kita bertanya, apa sebenarnya kebahagiaan sejati itu? Kebahagiaan sejati adalah keadaan di mana seseorang merasa puas, berarti, dan bahagia secara mendalam dalam kehidupannya. Kebahagiaan sejati tidak hanya didasarkan pada kepuasan fisik atau pencapaian materi, tetapi lebih pada perasaan keselarasan, kedamaian batin, dan kepuasan dalam hidup yang dihasilkan dari pemenuhan aspek-aspek emosional, psikologis, sosial, dan spiritual. Kebahagiaan sejati seringkali dianggap sebagai keadaan yang lebih tahan lama dan berkelanjutan daripada kebahagiaan sementara. Hal ini terkait erat dengan konsep pemenuhan diri dan hidup dengan makna yang mendalam. Lalu, mengapa seseorang perlu meraih kebahagiaan sejati dalam hidupnya? Socrates percaya bahwa meraih kebahagiaan sejati dalam hidup sangatlah penting. Karena itu berkaitan erat dengan konsep kebijaksanaan dan kebajikan. Bagi Socrates, kebahagiaan sejati tidak hanya sekedar kesenangan fisik atau kepuasan duniawi semata, tetapi merupakan hasil dari hidup yang bijaksana dan baik. Menurut Socrates, kebahagiaan sejati dapat ditemukan melalui pengetahuan diri sendiri dan praktek kebajikan. Dia meyakini bahwa orang yang memahami nilai-nilai moral dan hidup sesuai dengan kebajikan akan mencapai kebahagiaan yang lebih tahan lama dan lebih dalam. Socrates juga berpendapat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh melalui harta kekayaan atau kekuasaan, melainkan melalui pengembangan batiniah dan kebijaksanaan. Dalam dialog-dialognya, Socrates sering menekankan pentingnya mencari kebenaran dan hidup sesuai dengan nilai-nilai etis yang benar. Jadi, bagi Socrates, meraih kebahagiaan sejati dalam hidup adalah tujuan yang penting. Karena itu, mencerminkan kebijaksanaan dan kebajikan yang dihasilkan dari pengetahuan diri dan kehidupan yang bermoral. Lalu, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih kebahagiaan hidup yang sejati? Menurut Socrates, untuk meraih kebahagiaan sejati dalam hidup, setidaknya ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pengetahuan diri. Kedua, kebijaksanaan. Ketiga, tanya jawab terus-menerus. Dan keempat, kemandirian pikiran. Mari kita jelajahi satu persatu dari 4 poin tersebut. Pertama, pengetahuan diri. Salah satu langkah pertama yang penting adalah memperoleh pengetahuan diri yang mendalam. Ini melibatkan refleksi dan introspeksi yang jujur terhadap diri sendiri untuk memahami nilai-nilai, keinginan, kekuatan, dan kelemahan kita sendiri.
Ini melibatkan refleksi yang jujur dan introspeksi terhadap aspek-aspek batiniah dan karakteristik pribadi yang membentuk identitas kita. Mari kita bahas dan berikan contoh untuk setiap aspek ini. Tentang nilai-nilai. Ini mencakup apa yang dianggap penting oleh seseorang dalam hidupnya, apa yang dianggap baik dan benar, serta prinsip-prinsip moral yang mereka anut. Contohnya, seseorang mungkin menganggap kejujuran sebagai nilai yang sangat penting dalam hidupnya, dan mereka akan berusaha untuk selalu berlaku jujur dalam segala situasi. Tentang keinginan, ini merujuk pada apa yang diinginkan oleh seseorang dalam hidupnya. Keinginan dapat mencakup tujuan pribadi, aspirasi, impian, atau hal-hal yang ingin dicapai dalam kehidupan. Contohnya, seseorang mungkin memiliki keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan dalam karir mereka dan memiliki pengaruh positif pada masyarakat. Tentang kekuatan, ini adalah kemampuan atau aspek positif dalam diri seseorang yang membantu mereka dalam mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Kekuatan bisa berupa bakat alami, keterampilan yang diperoleh, atau karakteristik pribadi yang mendukung. Contohnya, seseorang mungkin memiliki kekuatan dalam berkomunikasi yang baik, yang membantu mereka membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan mempengaruhi orang lain secara positif. Tentang kelemahan, ini adalah aspek-aspek dalam diri seseorang yang mungkin menjadi hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan atau merasa bahagia. Kelemahan bisa berupa kurangnya keterampilan tertentu, sikap yang negatif, atau ketakutan yang menghambat pertumbuhan pribadi. Contohnya, seseorang mungkin memiliki kelemahan dalam mengelola stres yang bisa mengakibatkan mereka mudah cemas dan kesulitan dalam menghadapi tekanan. Dengan memahami nilai-nilai, keinginan, kekuatan, dan kelemahan kita sendiri, kita dapat lebih sadar tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup. Introspeksi yang jujur dan refleksi yang mendalam tentang aspek-aspek ini dapat membantu kita mengembangkan diri sendiri secara positif dan membuat pilihan yang lebih bijaksana dalam hidup kita. Sekarang kita jelajahi poin yang kedua, yaitu kebijaksanaan. Sokrates percaya bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan melalui kebijaksanaan. Ini bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang bijaksana dan bermoral. Mari kita bahas dan berikan contoh dalam kehidupan kita. Misalnya tentang pilihan karir. Seseorang yang bijaksana akan menggunakan pengetahuan tentang minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi mereka untuk membuat keputusan tentang karir. Misalnya, seorang yang bijaksana mungkin memilih jalur karir yang sesuai dengan minat mereka dan di mana mereka dapat mengaplikasikan keterampilan mereka dengan baik, sehingga menciptakan kepuasan dan keberhasilan dalam hidup profesional mereka. Tentang pengelolaan keuangan. Kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan melibatkan pengambilan keputusan yang bijak tentang bagaimana menghabiskan, menyimpan, dan menginvestasikan uang. Contoh dari penerapan kebijaksanaan ini adalah seseorang yang membuat anggaran yang bijaksana, menghindari hutang yang tidak perlu, dan berinvestasi untuk masa depan mereka. Tentang hubungan interpersonal. Dalam hubungan dengan orang lain, kebijaksanaan berarti memahami bagaimana bertindak dengan cara yang bermoral dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Contoh dari penerapan kebijaksanaan ini adalah seseorang yang memilih untuk berbicara dengan sopan dan memahami dalam situasi konflik, mencari solusi yang adil, dan saling menguntungkan bagi semua orang yang terlibat. Tentang pengambilan keputusan etis.
Kebijaksanaan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan etis. Contoh dari penerapan kebijaksanaan ini adalah seseorang yang menghadapi situasi di mana mereka harus memilih antara kebenaran dan keuntungan pribadi, dan mereka memilih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral mereka, meskipun itu mungkin tidak menguntungkan bagi mereka secara pribadi. Tentang penyelesaian konflik. Dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, kebijaksanaan diperlukan untuk menemukan solusi yang adil dan menghormati semua pihak yang terlibat. Contoh dari penerapan kebijaksanaan ini adalah seseorang yang memediasi konflik antara dua teman, mendengarkan dengan teliti, mempertimbangkan sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Itulah beberapa contoh penerapan kebijaksanaan yang bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kita jelajahi poin yang ketiga, yaitu tanya jawab terus-menerus. Sokrates menekankan pentingnya terus-menerus bertanya dan mempertanyakan segala hal. Dengan cara ini, seseorang dapat mendekati kebenaran dan pengetahuan yang lebih dalam, yang merupakan landasan bagi kebahagiaan sejati. Berikut adalah contoh bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang pembelajaran dan pendidikan. Seorang siswa atau mahasiswa yang ingin memahami topik secara mendalam tidak hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru atau dosen, tetapi juga mengajukan pertanyaan yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Mereka mungkin bertanya tentang konsep-konsep yang rumit, meminta klarifikasi, atau mencari tahu bagaimana konsep tersebut berhubungan dengan pengalaman mereka sendiri. Tentang pertemanan dan hubungan pribadi. Dalam hubungan interpersonal, tanya jawab terus-menerus dapat memperdalam kedekatan antara individu. Misalnya, pasangan yang saling mendukung secara emosional dapat menggunakan tanya jawab terus-menerus untuk memahami kebutuhan dan harapan masing-masing dengan lebih baik, sehingga memperkuat hubungan mereka. Tentang pengambilan keputusan. Dalam membuat keputusan yang penting untuk bertanya pada diri sendiri dan orang lain tentang pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari setiap pilihan. Dengan cara ini, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dalam semua konteks ini, tanya jawab terus-menerus membantu individu untuk mendekati kebenaran dan pengetahuan yang lebih dalam, yang pada gilirannya dapat menjadi landasan bagi kebahagiaan sejati, karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan diri sendiri. Sekarang kita jelajahi poin yang keempat, yaitu kemandirian pikiran. Sokrates mendorong kemandirian pikiran dan tidak tergantung pada otoritas luar untuk menentukan apa yang benar atau salah. Ini melibatkan kemauan untuk mempertanyakan keyakinan yang ada dan mencari jawaban yang benar melalui pemikiran kritis dan refleksi diri. Berikut adalah contoh bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang pemikiran kritis tentang berita dan informasi. Seorang individu yang mandiri secara pikiran akan menggunakan kemampuan mereka untuk mempertanyakan berita dan informasi yang mereka terima dari berbagai sumber. Mereka tidak akan secara langsung menerima informasi tanpa melakukan penelitian atau mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Contohnya, seseorang mungkin mempertanyakan kebenaran sebuah berita yang mereka lihat di media sosial dan mereka akan mencari sumber yang lebih terpercaya sebelum mengambil kesimpulan. Tentang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran sendiri. Seorang yang mandiri secara pikiran akan mengambil keputusan berdasarkan penilaian pribadi mereka sendiri, bukan hanya mengikuti arahan atau pendapat orang lain. Misalnya, dalam memilih karir atau jalur pendidikan, seseorang yang mandiri secara pikiran akan mempertimbangkan minat,
bakat, dan nilai-nilai pribadi mereka sendiri, bukan hanya mengikuti tekanan dari orang tua atau teman-teman. Tentang menghadapi tantangan dan konflik dengan pemikiran sendiri. Ketika menghadapi tantangan atau konflik, seseorang yang mandiri secara pikiran akan mencari solusi berdasarkan pemikiran kritis dan refleksi diri mereka sendiri, bukan hanya mengikuti arahan dari orang lain. Contohnya, dalam menyelesaikan masalah pribadi atau profesional, seseorang yang mandiri secara pikiran akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri. Tentang mempertanyakan keyakinan dan nilai. Seorang individu yang mandiri secara pikiran akan terus mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri, serta keyakinan dan nilai yang dipegang oleh masyarakat atau budaya mereka. Mereka akan melakukan refleksi diri secara teratur untuk memastikan bahwa keyakinan dan nilai-nilai mereka sesuai dengan pengalaman hidup dan pemikiran kritis terkini. Dalam semua contoh ini, kemandirian pikiran memungkinkan individu untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Dengan mempertimbangkan dengan hati-hati sebuah informasi, membuat keputusan yang penuh pertimbangan, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi mereka sendiri. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Sokrates percaya bahwa seseorang dapat mendekati kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Penting untuk dicatat bahwa pencarian ini tidaklah mudah dan memerlukan dedikasi, tetapi hasilnya adalah kebahagiaan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Perlu diingat, setiap orang memiliki kondisi, pengalaman, pengetahuan, dan tujuan hidup masing-masing, yang mungkin saja itu berbeda dengan yang kita jalani dan kita yakini. Tetaplah menghargai dan menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Terima kasih.